Kepala Staf Umum Pasukan Pertahanan Israel Jenderal Eyal Zamir secara terbuka menyatakan informasi bahwa Israel belum berhasil mengalahkan Hamas meskipun perang di Gaza telah berlangsung lebih dari 21 bulan. Melalui pertemuan strategis yang digelar di pangkalan militer Cililot, Jenderal Zamir mendesak Perdana Menteri Benyamin Netanyahu untuk segera mempertimbangkan gencatan senjata jangka panjang di jalur Gaza. Ia menekankan bahwa pasukan pertahanan Israel membutuhkan jeda operasional guna memulihkan kekuatan tempur, memperbarui sistem, serta mengembalikan kesiapan logistik dan mental para prajurit. Mengutip dari Tribun News, Zamir menyebut bahwa kampanye militer yang terus berlarut-larut telah menghambat proses rekonstruksi dan modernisasi kekuatan IDF. Diketahui, desakan untuk gencatan senjata ini bukan semata bentuk kelemahan, melainkan cerminan dari kekhawatiran Zamir terhadap menurunnya kesiapan militer. Ketegangan kembali terjadi di kawasan Teluk Oman setelah dilaporkan helikopter militer Iran menghadang kapal perusak rudal milik Amerika Serikat USS Fitzgerald yang mendekati perairan teritorial Iran. Media pemerintah Iran menggambarkan insiden tersebut sebagai momen yang tegang, sementara pihak militer Amerika Serikat menyebut pertemuan itu berlangsung profesional. Mengutip dari Al Jazeera pada 24 Juli, helikopter dikerahkan untuk menghadapi kapal perusak yang disebut mencoba memasuki wilayah yang berada di bawah pengawasan Iran. Disebutkan pula bahwa kapal perang AS sempat memberikan respons ancaman terhadap helikopter Iran, serta memperingatkan akan menargetkan pesawat jika tidak segera menjauh. Namun setelah peringatan lanjutan dari pihak militer Iran, kapal AS akhirnya mundur dan meninggalkan area tersebut. Konfrontasi ini menjadi pertemuan langsung pertama antara militer Iran dan AS sejak pecahnya konflik selama 12 hari antara Iran dan Israel pada. Pemerintah Israel membantah menjadi penyebab krisis kelaparan massal di jalur Gaza yang kini semakin parah. Alih-alih bertanggung jawab, Israel justru menuding Hamas dan lembaga internasional seperti PBB sebagai pihak yang harus disalahkan atas tragedi kemanusiaan tersebut. Mengutip Tribun News pada 24 Juli, juru bicara pemerintah Israel David Mencher menyebut bahwa kelaparan di Gaza bukan disebabkan oleh blokade Israel, melainkan akibat ulah Hamas yang diduga sengaja merekayasa kekurangan pangan. Ia mengklaim bahwa Hamas telah menahan distribusi bantuan serta menjara logistik kemanusiaan, bahkan menjualnya kembali kepada warga Gaza dengan harga tinggi. Selain itu, Mencher juga menuduh PBB dan mitranya gagal memanfaatkan truk bantuan yang telah diperiksa dan siap masuk dari sisi Israel. Dukungan atas pernyataan tersebut juga datang dari Badan Militer Israel Kogat yang menyebut pihaknya telah menyediakan akses cukup bagi bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Menurut Kogat, hambatan utama justru berasal dari kegagalan PBB dalam menyalurkan bantuan ke titik-titik krisis yang membutuhkan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menegaskan bahwa perang di jalur Gaza tidak akan dihentikan kecuali Hamas menyerah total dan meletakkan senjatanya. Netanyahu menyatakan bahwa hanya setelah Hamas meletakkan senjata dan menyerah, kemungkinan perang bisa berakhir dan pihak Israel mungkin akan membiarkan mereka pergi. Pernyataan ini menandakan bahwa Israel masih memiliki sejumlah syarat ketat yang membuat tercapainya perjanjian gencatan senjata di Gaza menjadi semakin sulit. Saat ditanya mengenai pesan untuk warga Palestina yang mendambakan kedamaian, Netanyahu menjawab bahwa mereka sebaiknya menyingkirkan Hamas. Israel sendiri tetap bersikukuh untuk melanjutkan perang hingga Hamas benar-benar dihancurkan. Meskipun konflik ini kian kompleks dan menelan biaya besar, mengutip Tribun News pada 24 Juli, selain Hamas, militer Israel juga berkomitmen untuk terus menghalau ancaman dari Hizbullah di Lebanon dan Suriah, serta menjaga kebebasan bertindak di wilayah konflik. Iran mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menyetujui kunjungan tim teknis dari Badan Atom Internasional ke ibu kota Teheran dalam waktu dekat. Mengutip Tribun News pada 24 Juli, meski demikian, kunjungan tersebut hanya diperbolehkan untuk keperluan pembahasan teknis, sehingga tidak mencakup inspeksi langsung ke fasilitas nuklir Iran. IAEA sendiri merupakan badan pengawas nuklir internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki mandat memastikan bahwa energi nuklir digunakan secara damai. Pernyataan mengenai batasan kunjungan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Garibabadi. Ia menegaskan bahwa delegasi IAEA hanya akan datang untuk membahas teknis kerjasama, bukan untuk memasuki atau memeriksa lokasi sensitif terkait nuklir.
Ia menambahkan bahwa tim tidak akan mendapatkan akses ke fasilitas-fasilitas utama, karena itu bukan bagian dari kesepakatan kunjungan. Sikap ini disampaikan menyusul pengunduran diri tim inspeksi IAEA dari Iran setelah parlemen negara tersebut mengesahkan undang-undang baru yang membatasi kerjasama teknis dengan Badan Pengawas Nuklir PBB. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel Eyal Zamir menegaskan bahwa operasi militer terhadap Iran masih terus berjalan dan belum akan dihentikan dalam waktu dekat. Ia bahkan menginstruksikan tentara Israel untuk bersiap menghadapi kampanye besar yang berlangsung secara luas dan berkelanjutan. Zamir menyatakan bahwa Iran dan sekutunya tetap menjadi target utama, serta menyebut bahwa tahun 2026 akan difokuskan untuk memperkuat kesiapsiagaan hingga memulihkan kemampuan tempur militer Israel. Mengutip Tribun News pada 24 Juli, dilaporkan para jenderal tinggi juga meninjau gambaran operasional, strategi intelijen, serta arah kebijakan militer di seluruh lini pertahanan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.